boleh perkenalkan diri sama dari fakultas, jurusan, kelompok keahlian Oke. juga. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sidik dari Fakultas Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Saya berasal dari kelompok ilmuwan Teknik Biomedika. Teknik biomedika. Oh ya, oke. Kita lagi ada di mana sih Pak ini? Ya, ini kita sekarang sedang di PT SAS, Hmm. mitra kami dalam mengerjakan penelitian FAST ya, atau Vascular Anastomosis Simulation Tool. Oke, yuk kita masuk dulu. Oke, boleh diceritain dong Pak, di sini lagi bikin produk apa atau inovasi apa? Kami sedang membuat simulator dari tindakan anastomosis atau tindakan menggabungkan dua pembuluh darah. Dan yang kami simulasikan adalah pembuluh darah otak. Otak. Itu kayak gimana sih Pak untuk si proses pembuatannya? Atau latar belakang dari si penelitian inovasi ini? Oke, jadi mengapa kami membuat simulator ini? Itu alasannya adalah karena tindakan ini susah ya. Padahal sangat genting ya. Jadi eh, pada pasien yang membutuhkan bypass ini atau mengembalikan aliran darah di suatu area di otak, itu dokter perlu tindakan menyambungkan pembuluh ini, dan tindakan ini tuh sangat susah dan kompleks, sehingga perlu banyak sekali training. Dan namun untuk melakukan training tanpa adanya suatu simulator, maka kemungkinannya di pasiennya langsung, yang jelas cukup tidak etis ya, atau di misal di mayat, di kadaver, yang tentu situasi keadaan area tindakannya sudah sangat tidak sesuai ya, karena benda mati ya, maksudnya sudah membusuk misal, atau di hewan, tapi hewan tentu susah kita menyengajakan adanya penyakit di otak-otak hewan gitu kira-kira. Jadi solusi yang kami tawarkan adalah simulator yang bisa selalu dipakai, juga ada memberikan feedback kepada user atau trainee-nya, sehingga nanti mereka akan jadi lebih baik ya, skill kemampuan dalam melakukan tindakan anastomosis tadi. Berarti target user dari inovasi ini tuh dokter ya Pak ya? Betul, dokter bedah saraf vaskuler. Jadi memang cukup detail ya, cukup niche, tapi arguably sangat penting gitu. Profesi yang cukup penting, dan mungkin alasan mereka cuma sedikit karena trainingnya susah gitu. Mungkin dengan adanya simulator-simulator seperti ini, nanti jumlah mereka bisa lebih meningkat gitu, sehingga coverage di Indonesia ini cukup jadi lebih baik gitu. Baik, hingga saat ini produk kami sudah dicoba oleh satu orang ya, memang satu orang dokter bedah saraf. Namun beliau ini, atau dokter Kusdiansyah, yang praktik di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, beliau adalah dokter dengan pengalaman tindakan anastomosis terbanyak di Indonesia. Dan menurut saya cukup valid ya sebagai pengguna awal gitu. Sangat valid Pak, Sangat bukan cukup lagi ya. sangat valid, dan sehingga beliau sudah mencoba beberapa kali bahkan ya, eh, melakukan tindakan anastomosis end to site tadi. Lalu kendala terbesar mungkin dua ya. Yang pertama di pembuatan pembuluhnya, karena menggunakan bahan yang cukup sulit dibentuk, dan ukurannya sangat kecil. Jadi sebagai gambaran,
ukuran pembuluh darah di otak itu kira-kira sekitar 1 mili diameter dalamnya. Lalu dindingnya sekitar 0,2 mm dan ini sangat sulit untuk di manufaktur. Itu yang pertama. Itu bahannya pakai apa, Pak? Untuk si Eh, simulasi bahan, pembuluhannya? Oke, bahannya kira-kira secara umum itu dari hydrogel, tapi detailnya mungkin masih kami rahasiakan ya. Oh iya, iya. Tapi itu udah sangat menyerupai apa ya, tekstur dari pembuluh darah asli gitu yang ada di otak. At least dalam kapasitas penjahitan anastomosis, menurut Dokter Kus sih sudah cukup. Oh, sudah cukup. Tapi tentu kan misal kalau dilihat di bawah CT scan atau di MRI itu belum ke arah situ. Lalu melanjutkan tadi kendala kedua itu kurang lebih karena adanya aliran darah ya, kami menirukan juga aliran darah ke pembuluh otak. Itu alirannya harus melewati pembuluh yang kecil tadi itu. Sehingga kendala kedua adalah kami kesulitan menemukan vendor pompa dan flow meter yang sustainable lah untuk scaling, untuk scale up ke mass product ya. Untuk sementara itu sulit karena dua komponen ini cukup sensitif untuk di level itu, gitu, kira-kira. Baik. Dan harapan Bapak ke depannya untuk inovasi ini apa sih, Pak? Apakah misal diproduksi massal gitu ya atau bagaimana? Harapannya simulator ini bisa membantu di sisi eh, spesialis bedah saraf ya, sehingga at least semua yang lewat sana, yang lewat pendidikan spesialis bedah saraf itu eh, punya jam terbang penjahitan yang panjang gitu, yang cukup, yang akan mengurangi atau menambah kapasitas keseluruhan komunitas dokter bedah saraf di Indonesia. Oke. Sama boleh diceritain dong, Pak, untuk peran dari mitra Bapak ini. Oke. Mitra kami ini atau PT SAS selain menyediakan workshop, tempat untuk ngoprek lah, juga mensupport beberapa alat yang dibutuhkan, terutama sistem manufaktur dan mekaniknya, kira-kira. Iya, iya. Sama boleh dong, Pak, di-spill Bapak kira-kira ke depannya mau bikin inovasi apa lagi sih? Oke. Selain produk ini, kami sedang mengembangkan beberapa produk lainnya. Misal salah duanya, misal satu yaitu simulator juga nih, tapi untuk tindakan endarterektomi di karotid, arteri karotid. Apa itu, Pak? Jadi rupanya sebagian besar stroke di kepala itu penyebab sumbatannya dari sini. Maksudnya untuk yang tipe sumbatannya itu dari plak di leher, di karotid. Jadi kalau kita check up, kita bisa nemu plak di karotid sini kalau yang udah berumur ya misal. Dan stroke-nya jadi bisa dicegah, yaitu dibuka, plaknya dikeruk, terus dijahit lagi. Nah, jadi kami simulasikan karotid arteri, ada plaknya, tiruan plaknya. Jadi dokter bisa berlatih ngebelah, ngambil plak, jahit lagi, termasuk alirannya juga, gitu. Jadi ini simulator untuk tindakan endarterektomi di karotid arteri. Pencegahan stroke tadi ya. Hmm. Yang kedua apa nih, Pak? Yang kedua, ini mungkin agak beda ya, maksudnya nggak di sekitar pembuluh dan cukup umum, tapi kami sedang mendevelop inkubator Inkubator bayi, bayi. tapi dengan kapabilitas IoT yang cukup terkini lah, udah lebih maju gitu.
Kira-kira ini produk kedua kami. Itu kayak gimana tuh Pak? Boleh diceritain nggak? Oke, jadi eh, inkubatornya normal ya. Mungkin saya jelasin sedikit. Inkubator tuh sebisa mungkin menirukan situasi yang pas buat kondisi bayi saat ini, saat itu gitu. Misal bayinya prematur, maka dia harus ada di lingkungan dengan suhu seperti apa, kelembaban seperti apa, atau bayi yang kurang apa yang biasanya biru ya. Atau kuning? Salah, Kuning ya? kuning ya, Bayi kuning. kuning. Jadi kalau bayi yang kuning itu harus dipapar sinar UV. UV. Nah itu misalnya untuk bayi-bayi seperti itu harus bisa dinyalakan fitur itu gitu. Nah ini semua inkubator kira-kira punya fitur ini lah. Cuma Ya. Dalam satu inkubator itu Pak? nggak selalu, tapi yang utamanya yang suhu sama UV itu ya? kelembaban. Yang UV nggak semua. Oh, langsung. Oh ya. Lalu kami berusaha menambahkan fitur IoT tadi. Karena Indonesia ini apa ya? Ekspertisnya tuh ngumpul di tengah, ngumpul di Jawa. Ya, kebayang ya. Jadi di pinggiran itu kita kekurangan expert sebenarnya. Kekurangan spesialis misal dalam hal ini obgyn, Dokter kandungan ya? dokter kandungan. Dan dengan adanya IoT atau hubungan ke internet, itu yang di tepian ini bisa lebih cepat diakses datanya terutama ya oleh dokter di pusat. Jadi dokternya nggak perlu ada di mana-mana nih, tapi yang penting datanya aja lewat, sehingga petugas kesehatan yang ada di sana bisa dikasih arahan gitu, kira-kira gitu. Oh iya baik. Dan untuk penelitian yang fast, terus yang 2 penelitian tadi, ada mahasiswa yang terlibat nggak sih Pak? Ada banget. Maksudnya saya selalu melibatkan mahasiswa di semua penelitian saya, karena apa ya, selain exposure pengalaman buat mereka, juga mereka tuh antusias gitu. Maksudnya yang antusias ya Ya antusias. pasti dong ya. Cuma sehingga cepet gitu kalau ada masalah itu turnover rate-nya cepet lah. Jadi saya cepet tanggulanginnya, nanti ada masalah berikutnya, kira-kira gitu. Nah, boleh nggak Pak ngasih tips nih ke teman-teman stay di sini yang mungkin nonton, gimana sih mereka caranya biar mereka bisa ikutan project-project yang real langsung kayak gini bareng Bapak? Ingin ikutan project. Ya gitu, kayak mereka kan, saya tuh ini juga Pak, kayak nerima curhatan mahasiswa S2 gitu ya, gimana ya biar bisa ikut penelitian gitu. Mereka tuh kayak pengen ikutan, pasti kan pengen gitu ya, tapi kayak bingung gimana sih caranya gitu. Bapak nih boleh nih ngasih tips langsung. Sebenarnya caranya itu simple dan semua orang juga sebenarnya kebayang, yaitu nomor satu ya, cara paling simple, tanya aja, datengin aja. Kami Reach out tuh langsung ya? iya, maksudnya kami tuh baik-baik lah, nggak. Kalau ada yang nawarin bantuan, misalnya mau ngebantu riset, itu sebenarnya kami juga butuh. Jadi langsung reach out aja, hubungi saya. Atau kalau misalnya gimana, malu misal, bisa via apapun ya, maksudnya email atau sosmed. Maksudnya reach out secara online juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dalam kasus stay itu fullnya atau yang pahamnya gitu, bisa langsung ke kantor stay. Nanti langsung tanya aja ke resepsionisnya, Mbak kalau mau bantuin penelitian tentang A, kira-kira siapa dan harus nanya siapa gitu. Iya, iya. Nah, Jadi jangan insya malu Allah dibantu lah. jangan malu untuk ngobrol-ngobrol sama dosennya langsung Betul, juga ya. Bapak lagi betul. bikin penelitian apa sih? Saya boleh ikutan nggak? Kayak gitu Betul. gimana Pak? Boleh nggak? Boleh, boleh. Boleh. Langsung aja. Oh iya, oke. Nah, sekarang mungkin Bapak boleh ngasih closing statement buat para audiensnya mengenai penelitian FAST tadi. FAST ini bisa menjadi
eh, alat untuk meningkatkan kapasitas dokter bedah saraf secara umum gitu. Dan pasien ini bisa lebih, at least kalau bukan yang versi awal ini, yang versi lebih sempurna lagi nanti bisa digunakan oleh para rumah sakit pendidikan spesialis bedah saraf mungkin ya, sehingga eh, harapannya nanti bagi kita, bagi orang-orang yang mungkin akan sakit itu bisa lebih tercover, terutama mengenai eh, tindakan anastomosis di otak ya, di kepala. Lalu mungkin juga saya ingin mengucapkan terima kasih, mungkin boleh ya, kepada komunitas bedah saraf di Indonesia. Thank you. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton dan sampai jumpa di episode Site Visit selanjutnya. Dadah! Dah.